Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannifu, berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani selaku penyusun kitab ini, kama qila, sebagaimana diungkapkan khitabu maaf salah ya, khitaban lin nabiyyi. Kalau khitaban lin nabiyyi ini berarti bahwa ungkapan firman Allah Subhanahu wa taala kepada khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khitabnya adalah kepada Kangjeng Nabi, namun maknanya itu untuk disampaikan kepada sahabat, yakni umat seru sekalian alam. Tamakila, sebagaimana difirmankan, ini maknanya adalah khitaban lin Nabi. Wujuduka dzanbun, bahwa keberadaanmu adalah merupakan sebuah dosa. La yuqasu bihi, jangan menambah dosa tersebut dzanbun akhara, dengan dosa yang lainnya. Mungkin ini agak sedikit kurang dipahami ya. Masa iya keberadaan kita betulkah menjadi sebuah dosa? Betulkah merupakan sebuah dosa? Ini merupakan, kalau bahasa Sunda mah, nalungtik diri, introspeksi diri ya, bahwa subhanallah, keberadaan kita tanpa disengaja maksud Allah sih lil maslahah, untuk sebuah kemaslahatan. Sebagaimana Kangjeng Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan tujuan yang sangat mulia, yaitu sebagai khalifatun fil ardh, sebagai wakil Allah di muka bumi. Bukan wakil Allah dari sisi ketuhanan, bukan, tapi murabbi, ketuhanan dengan sifat murabbi beda. Kalau ketuhanan sifat jamaliyah, sifat jalaliyah, segala sifat-sifat yang ada di diri Allah Subhanahu wa taala, berarti itu sifat ketuhanan, dan itu tidak mungkin diwakilkan kepada siapapun, karena perbedaan yang sangat mendasar antara kita dengan Allah. Apa itu? Kalau Allah kedudukannya sebagai Khalik, pencipta, kalau kita mau makhluk ya, mau diapain atas kehendak Allah, ya terserah saja gitu ya. Ibarat wayang hidupnya itu dengan apa? Bergeraknya dengan apa? Dengan siapa? Oleh siapa? Oh, oleh dawang ya. Diigelkeun ngigel, didudukeun duduk gitu ya, diadukeun ngadu gitu ya. Manusia itu ibarat wayang di hadapan Allah. Wayang di hadapan siapa? Wayang di hadapan Allah, dalam artian kita terserah Allah. Mau Allah meminterkan kita, alhamdulillah. Mau Allah menyehatkan kita, alhamdulillah. Mau Allah mengkayakan kita, alhamdulillah. Bahkan kalaupun Allah mau dibodohkannya saya, terserah Allah. Dimiskinkannya saya, terserah Allah. Bahkan diwafatkannya saya, terserah Allah ya. Semua juga kehendak Allah, semuanya milik Allah. Nah, itu ya. Itu sifat-sifat ketuhanan. Tapi mohon maaf, segala sesuatu yang ada dalam diri Allah tidak mungkin Allah diwakilkan kepada makhluk. Sedangkan Allah memiliki tujuan diciptakannya Nabi Adam alaihissalam itu sebagai khalifatun fil ardh, wakil Allah di muka bumi. Wakil dari sisi apanya? Dari sifat murabbinya, memeliharanya Allah diwakilkan kepada makhluk yang namanya manusia, Nabi Adam alaihissalam. Maka kewajiban kita selaku Bani Adam adalah merawat, melestarikan semua keberadaan apa yang ada di muka bumi. Kalaupun toh tidak bisa melestarikan, ya minimal tidak membuat kerusakan lah gitu ya.
minimalnya gitu. Nah, sebenarnya Allah memiliki tujuan yang maha mulia, tetapi tujuan Allah yang maha mulia pun tetap saja diinterpelasi oleh para malaikat. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah wahai Muhammad ketika Tuhanmu berseru kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku, kata Allah Subhanahu wa taala, ingin menjadikan seorang khalifah. Seorang khalifah ini adalah bermakna wakil di muka bumi. Kemudian proteslah para malaikat, qalu, bersuara itu para malaikat, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, apakah betul Engkau akan menciptakan suatu makhluk, padahal makhluk itu adalah suka berbuat kerusakan, wa yasfikud dima, dan mengalirkan darah, dalam artian perselisihan, bahkan sampai terjadi pembunuhan dan lain sebagainya. Itu adalah makhluk yang Engkau adakan di muka bumi ini, ya Allah. Wa nahnu, sedangkan kami para malaikat, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, sedangkan kami para malaikat selalu memuji Engkau, selalu memahasucikan Engkau. Jadi jauh berbeda antara manusia dengan malaikat. Kalau malaikat, ya namanya juga malaikat ya. Malaikat itu Allah ciptakan tanpa dibarengi dengan nafsu, yang ada hanya tunduk kepada perintah Allah. Jadi ya wajar kalau para malaikat berbuat baik selamanya, karena sekali Allah memerintahkan sujud, sujud semuanya. Sekali Allah memerintahkan bertakbir, kamu wahai malaikat bertakbir semuanya. Sekali Allah memerintahkan niup trompet, walaupun belum disuruh untuk meniupnya, malaikat Israfil sudah siap-siap untuk meniup trompet sangkakala. Oh, luar biasa ya. Nah, kemudian inni a'lamu ma la ta'lamu, wahai para malaikat, aku ini lebih mengetahui, aku ini maha mengetahui, sedangkan kau tidak mengetahui. Nah, ya. Bahkan tujuan Allah yang maha mulia pun diprotes oleh para malaikat. Ternyata subhanallah, hal yang mendasar perbedaan antara malaikat dengan dengan manusia, dalam hal ini adalah Nabi Adam alaihissalam, adalah perbedaan dibekali ilmu pengetahuan. Subhanallah ya. Maka Nabi Adam alaihissalam langsung menjadi mulia karena ilmunya, bukan karena amalnya. Padahal menurut riwayat yang mu'tabar, para malaikat itu diciptakan 6.000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan. Bagaimana kerjaannya? Ya kerjanya sujud, kerjanya ruku, kerjanya sholat, kerjanya bertasbih, kerjanya bertahmid, bertakbir dan lain sebagainya. Selalu beribadah dan la ya'suna abadan ilallah, tidak pernah bermaksiat sedetik pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Nabi Adam alaihissalam baru saja diciptakan, sudah diberikan ilmu pengetahuan oleh Allah. Nah, maka di dalam surah Al-Mujadalah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan menaikkan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan dengan beberapa derajat. Jadi kalah itu makhluk yang beribadah 6.000 tahun dengan makhluk yang, mohon maaf ya, baru dijadikan kemarin sore misalkan ya, tapi dibekali dengan ilmu pengetahuan. Jauh itu perbedaannya, subhanallah, saking jauhnya. Di dalam ayat yang selanjutnya Allah menyatakan, wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Di dalam ayat yang lain selanjutnya, masih dalam surah Al-Baqarah, dan ingatlah wahai Muhammad, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat, usjudu li adama, bersujudlah engkau wahai para malaikat, li adama,
kepada Nabi Adam alaihissalam. Bukan artian bersujud lil ibadah, bukan. Karena sujud lil ibadah itu hanya khususnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan bersujudnya para malaikat kepada Nabi Adam alaihissalam itu lil hurmah. Jadi sujud ini dalam artian lil hurmah, menghormat saja, bukan artian meletakkan kening sedasar sejajar dengan dampal kaki gitu ya, telapak kaki, bukan, tapi lil hurmah, untuk menghormat kepada Nabi Adam alaihissalam. Subhanallah ya. Maka ini teks Arab, bahasa Arab itu tidak bisa dipahami letterlet gitu ya, wujud lafadiyahnya, karena ternyata di balik lafad-lafad itu tersimpan makna-makna yang kalau bahasa Al-Quran itu al-i'jaz. Apa itu i'jaz? Qalilul alfaz wa kathirul makna. Maknanya, lafadznya sih sedikit, tapi maknanya sungguh luar biasa istimewa dan luas gitu ya. Maka salah satu ayat yang tidak boleh sembarangan ditafsirkan adalah seperti halnya ayat innallaha 'alal arsyistawa. Itu ada beberapa penceramah yang istilah kata terpleset kepada makna letterlet. Innallah, kalau diartikan secara lafziahnya saja gitu ya, innallaha, sesungguhnya Allah, 'alal arsyistawa, itu duduk di atas arsy. Duduk di atas arsy berarti subhanallah gitu ya, menyifati sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Apa sifat makhluk itu? Duduk. Duduk sifat manusia, sifat makhluk Allah, dan memerlukan tempat dan arah itu adalah makhluk. Seperti kita, oh ke barat, kemana ini? Oh ke sana. Kalau ke timur, ya ke sana. Selatan, utara, dan lain sebagainya. Nah, itu memerlukan arah. Kemudian berdiri, duduk, tidur, terlentang, dan lain sebagainya. Itu pun sifat makhluk. Ini menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Oh, tidak bisa. Kemudian yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Masa Allah disifati dengan sifat-sifat manusia gitu ya. Itu namanya mujassimah, menyifati Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Bagaimana seharusnya? Maka dicari kalimat yang mengungkapkan ke makna yang lebih dahsyat dari tangan. Tangan itu apa? Tangan diibaratkan dengan kekuasaan. Jadi yadullahi fawqa aydihim, kekuasaan Allah meliputi atau di atas kekuasaan manusia. Kan itu maknanya yang disampaikan oleh para ulama ahlus sunnah wal jamaah, maknanya seperti itu. Kemudian innallaha 'alal arsyistawa, sesungguhnya Allah bukan duduk di situ, bukan bersemayam di situ, tapi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menguasai arsy. Wah, gitu ya. Contoh kecilnya seperti halnya pasukan PBB menduduki kota Hebron misalkan ya. Jadi pasukan PBB bukan berarti duduk-duduk di atas Hebron, bukan. Duduk-duduk di jalan menuju ke Palestina, bukan. Tapi pasukan PBB menguasai tanah Israel dalam artian untuk melaksanakan perdamaian. Begitu ya. Itu kan maknanya ya lebih asyik, lebih enak didengarnya, maknanya pun tidak semrawut gitu ya. Jadi menduduki di situ dalam artian menguasai, begitu ya. Kembali kepada lafaz kalamullah. Yang ini kalamullah, firman Allah disabdakan atau difirmankan kepada Nabi Muhammad SAW, tapi tidak termaktub di dalam Al-Quran. Gitu. Maka disebutnya hadis qudsi. Firman Allah, wujuduka dzanbun wa la yuqassu fihi
wa la yuqassu fihi dzambun akhar. Keberadaanmu itu merupakan sebuah dosa, maka janganlah engkau tambah dosamu dengan dosa-dosa yang lain. Allahu Akbar, ya. Contoh kecil, kehadiran saya itu merupakan sebuah dosa. Dosa bagaimana? Maklum manusia, ya, maklum manusia yang tidak tahu apa-apa, sepi kupangerti, sepak kupangerti bisa, gitu ya istilahnya. Misalkan saya datang aja ke suatu daerah, ternyata daerah itu memiliki adat istiadat, sementara saya yang seharusnya di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Sementara saya beda, di mana bumi dipijak, disitulah kopi diseduh misalkan. Atau kemudian melawan adat gitu ya, harusnya menjunjung kebiasaan orang sana, ini malah mengopi-ngopi aja gitu, santai-santai. Berarti keberadaan saya walaupun tidak diniati untuk menyakiti orang lain, tapi bagi masyarakat di situ yang merupakan ada adat istiadat tertentu, misalkan harus sowan kepada sesepuh di situ, harus menyapa kiri dan kanan dan sebagainya. Saya selonong boy aja gitu ya, tiba-tiba gek calik lobik ngopi aja di situ. Itu ya, berarti wujuduka dzanbun wala yuqasu dzanban wala yuqasu bihi dzanbun akhar. Keberadaan kita merupakan sebuah dosa, jangan ditambah dengan dosa yang lain. Subhanallah. Bapak Ibu hadirin jemaah sekalian, jangankan di dalam salah, di dalam benar pun ada salahnya. Kenapa? Contoh, mohon maaf ya. Misalkan saya setiap Jumat malam dari maghrib sampai isya itu, mohon maaf ya, berkhidmah untuk membacakan kitab Sirrul Asrar. Memang tidak ada niat apa-apa, tapi ketika saya jalan pakai motor, kan nggak mungkin lah saya pakai jaket itu untuk menutupi segala macamnya, kita pakai celana segala macam, ribet-ribet itu udah aja begini aja gitu. Cuma memang serban dimasukin ke dalam tas gitu ya. Nah, ketika saya kan sebelum maghrib itu terang, tanpa melihat lampu juga kelihatan gitu ya. Itu orang putih-putih mau kemana itu? Pasti mau ke masjid. Subhanallah. Nah, kalau ada perasaan, saya yang akan datang ke masjid, saya nih orang yang soleh. Nah, sudah punya perasaan seperti itu pun sudah merupakan dosa. Atau misalkan Bapak hadirin jamaah sekalian, ketika terlelap tidur, belum ada yang suara-suara di speaker dan lain sebagainya, suara-suara tarhim ya, mohon maaf, bukan tarhim, suara-suara tarhim, membangunkan dengan membaca ya arhamar rahimin, irhamna dan lain sebagainya. Nah, ketika Bapak mulai mengambil air wudhu, gemericik air terdengar, ada perasaan oleh Bapak, orang-orang belum pada bangun ini, kok saya saja nih yang sholat qiyamul lail, berarti saya orang soleh dong. Subhanallah ya. Di dalam benar pun ada salahnya, apalagi di dalam salah. Sudah salah mah udah jelas, oleh norma masyarakat salah, oleh aturan syariat salah, oleh diri sendiri pun salah. Sekalipun premannya preman, tahu bahwa itu adalah pekerjaannya salah. Apalagi kalau seandainya ditularkan kepada orang lain, wah itu mah murokab itu jalan. Kesalahan yang berlipat ganda. Nah, maka dari itu Bapak hadirin jemaah sekalian, Allah menyatakan bahwa wujuduka dzanbun wala yuqassu bihi dzanbun akhar. Keberadaanmu adalah sebuah dosa, maka jangan tambah dengan dosa itu dengan dosa yang lainnya. Bagaimana penyelesaiannya? Bagi kita mah ibadah mah ibadah saja. Adapun membuat orang lain berbuat dosa atau diri kita
timbul rasa ujub, rumusnya gampang apa? Kan dosa ya, dosa DOSA. Supaya berbuat jadi kebaikan, apanya yang dihapus tuh? S-nya gitu ya. Jadi doa. Astaghfirullahalazim. Itu doa bukan? Doa untuk memohon ampunan Allah ya. Astaghfirullahaladzim, bisa dengan astagfirullah, bisa dengan bertawasul, misalkan binabiyika wa rasulika a'tini ghafarta li, misalkan. Ya Allah, dengan perantaraan nabimu dan rasulmu, semoga engkau mengampuni aku. Sebagaimana Nabi Adam alaihissalam ketika ratusan tahun, 200 tahun bertaubat, siang malam tisuk jegur kasuara jeger kaputing jegir, bertaubat, membaca doa selama 200 tahun, belum juga diampuni tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sekalipun diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika bertawassul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Adam alaihissalam hanya mengucapkan bihaqi Muhammadin Allah ghafartali. Ya Allah, dengan haknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ampunilah dosaku ya Allah. Maka hendaknya engkau berkenan untuk mengampuni dosaku. Ibarat kata mohon maaf ya. Allah Subhanahu wa taala heran. Loh, ya Adam, lamma arafta li makhlukin li Muhammadin lamma khalaqtahu. Wahai Adam, kenapa kamu tahu seseorang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam padahal orang itu belum aku ciptakan? Kata Nabi Adam, ya Rabbi, ya Rabbu, ya Rabbu, ya Rabb, lamma khalaqtani rafa'tu ra'si. Ya Allah, ketika engkau menciptakan aku mendongakkan kepala ya Allah. Aku mendongakkan kepala, ra'aitu alal awaqibil arsy maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu aku melihat di tiang arasy alal qawaimil arsy maktuban, dengan kalimah tertulis kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini kan dua kalimat, la ilaha illallah kalau di dalam syahadatut tauhid, kalau di dalam yang keduanya adalah syahadatul rasul, bahwa engkau sebagai khalik, dan ini aku tahu bahwa Muhammad itu adalah seorang makhluk, maka bihaqqi Muhammadin Allah ghafartali. Subhanallah, bertawasul kepada Nabi Muhammad SAW membuat ibarat kata Allah luluh hatinya, sehingga mempersilahkan Nabi Adam alaihissalam untuk terbebas dari dosanya. Subhanallah, gitu ya. Nah, ada lagi yang lebih dahsyat lagi. Itu karena Allah mencintai Nabi Muhammad SAW. Bagaimana ketika Nabi Muhammad SAW menyatakan la ilaha illallah, maka di dalam Al-Quran dinyatakan fatalaqqa adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Ketika Nabi Adam alaihi salam lamak tarofa adamul khati'ah, itu di dalam hadisnya ketika Nabi Adam alaihi salam terpleset kepada satu kesalahan. Kalau di dalam Al-Baqarah ayat 37, bahwa Allah Subhanahu wa taala mentalkinkan kepada Nabi Muhammad, kepada Nabi Adam alaihi salam kalimah la ilaha illallah. Di situ ada dua kalimat, kalimatin, beberapa kalimat. Kalimat pertama bermakna tawasul kepada Nabi Muhammad SAW, sebagaimana hadis yang disampaikan oleh diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Yang kedua adalah kalimah la ilaha illallah. Setelah Nabi Adam alaihissalam menerima talqin dari Allah Subhanahu wa taala berupa kalimat la ilaha illallah, apa yang terjadi? Fataba alaih, serta merta
Nabi Adam pun diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Ini untuk menyatakan wujuduka dzanbun la yuqassu bihi dzanbun akhara. Jangan engkau menambah dosa tersebut dengan dosa-dosa yang lainnya. Kama qalu, sebagaimana dikatakan oleh para ulama pembesar-pembesar sufi ya. Hasanatul abrari, bahwa kebaikan orang-orang yang berada di makom baik, abror, kebaikan, sayyiatul muqarrabin, merupakan kesalahan bagi orang-orang yang taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahlul qurbah, kalau muqarrabin abror itu boleh dikatakan sebagai ahlul ibadah, sedangkan muqarrabin itu adalah ahlul qurbah. Kebaikan yang dilaksanakan oleh orang ahli ibadah merupakan kesalahan bagi orang-orang yang ahlul qurbah. Ini bagaimana maksudnya? Maksudnya adalah bahwa ahli ibadah ini mohon maaf, kalau ahli ibadah ibarat kata saya membaca surah Al-Waqiah dengan harapan apa kira-kira? Dengan harapan dilancarkan rezekinya, betul ya? Saya melaksanakan sholat duha dengan harapan apa? Ingin digelontorkan rezekinya. Nah, orang-orang kebaikan tersebut melaksanakan duha, membaca Al-Waqiah, bertahajud dan lain sebagainya dengan ada harapan kebaikan-kebaikan Allah di dunia ini. Sayyiatul muqarrabin, merupakan kesalahan atau kejelekan bagi orang-orang ahlul qurbah. Kenapa? Ahlul qurbah itu kalau terpleset pada ibadah ingin dibayar oleh Allah, ibadah ingin diberikan surga oleh Allah, ibadah ingin dibebaskan hutang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan kejelekan. Masya Allah. Lalu kebaikan orang muqarrabin itu apa? Ahlul qurbah hanya meniatkan ibadahnya semata-mata karena Allah. Jadi ketika ahlul qurbah beribadah, niatnya hanya semata-mata ingin rahmat dan ridho Allah, gitu ya. Tidak pernah terucap keinginan duniawi, tidak pernah terucap ingin terbebas dari neraka, tidak pernah terucap ingin dimasukkan ke dalam surga. Maka ketika membaca sholawat pun memilih sholawat yang tidak ada keinginan untuk dirinya. Subhanallah. Betulkah ada sholawat yang tidak ada keinginan untuk dirinya? Ada. Apa itu? Di antaranya sholawat Bani Hashim. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, semoga Engkau memberikan rahmat dan salam kepada Bani Hashim, seseorang yang dari keturunan Al-Hashim, wa ala alihi wa sallim taslima, berikut keluarga dan keturunan-keturunannya. Subhanallah. Adakah redaksi ingin diampuni dosa? Tidak. Adakah redaksi ingin dinaikkan derajat? Tidak ada. Adakah redaksi ingin dimudahkan segala urusan? Enggak ada. Beda dengan sholawat yang barusan saya baca ya, yang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tunjina. Nah, sholawat munjiah,
sholawatan tunjina min jamil ahwali wal afat. Ya Allah, jadikanlah dengan sholawat kepada Kangjeng Nabi Muhammad SAW menjadi wasilah untuk terbebasnya kami dari segala kerupukan dan juga kegalauan. Subhanallah. Wa tarfa'una biha indaka a'lad darajat. Yang dengan sholawat tersebut dinaikkan derajat-derajat kami. Kan ya itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu pemberian secara umum. Tapi ada juga sholawat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang khususnya kepada Kangjeng Nabi Muhammad SAW hanya semata-mata mengungkapkan kecintaan. Lalu bagaimana dengan Syekh Khalil Bangkalan? Syekh Khalil Bangkalan itu punya redaksi sholawat yang hanya khususnya kecintaan dan kerinduan kepada Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Ya diantaranya sholawat Bani Hashim, gitu ya. Hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Kebaikan-kebaikan ahli ibadah merupakan kejelekan ahlul qurbah. Berarti kita dituntut untuk menjadi ahlul ibadah atau ahlul qurbah? Ahlul qurbah, gitu ya. Ahli ibadah juga tidak jelek, tidak salah. Tapi ada tingkatan yang lebih tinggi daripada ahli ibadah, yaitu ahlul qurbah. Subhanallah. Niatkan segala sesuatu hanya untuk mendapatkan rahmat dan ridho Allah. Terserah Allah mau mengkayakan atau memiskinkan, Allah mau menyehatkan atau menyakitkan, Allah mau menghidupkan atau mematikan, itu adalah terserah Allah. Yang jelas kita semata-mata mengikuti ahlul qurbah, yaitu untuk mendapatkan rahmat dan ridho Allah. Walidzalika, dan oleh sebab itu, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yastaghfiru kulla yaumin mi'ata marrah. Subhanallah. Dan karena Allah menyatakan wujuduka dzanbun la yuqassu bihi dzanbun akhar, dan juga para ulama ahlus sufi menyatakan hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beristighfar setiap hari tidak kurang dari 100 istighfar. Kalau di dalam riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad SAW beristighfar tidak kurang dari 70 istighfar. Wallahi la astaghfirullah wa atubu ilaih sab'ina marrah. Saya beristighfar kepada Allah tidak kurang dari 70 istighfar. Tapi kalau dalam riwayat Imam Bukhari, wallahi la astaghfirullah wa atubu ilaih mi'atu marrah, bahwa Nabi Muhammad SAW sampai menyatakan wallahi, demi Allah saya beristighfar dan bertaubat kepada Allah setiap hari tidak kurang dari 100 kali. Kita kan mungkin mikir ya, masa Nabi Muhammad beristighfar 70 kali atau 100 kali, kita aja bisa istighfar katakanlah berapa menit ya? Astagfirullahaladzim, astagfirullah, 1 menit ya? Nggak 1 menit ya, paling 10 detik lah ya. Berarti 1 menit alif 6 kali istighfar ya, katakanlah 10 kali istighfar 1 menit. 1 menit 10 kali istighfar, berarti 5 menit sama dengan 10 berarti 50. Berarti dengan 10 menit kita udah 100 lah katakan ya. Nah, Nabi istighfar sehari semalam 100 menit. 100 kali. Kalau kita istighfar bisa lah kali 100 kali itu dengan 10 menit. Nah, mana perbedaannya? Kalau saya beristighfar itu hanya mulutnya saja. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Hatinya, aduh gimana ini cicilan motor belum kebayar.
Aduh, kira-kira nanti malam makannya apa ya? Oh, subhanallah ya. Saya itu mas saya gitu ya. Yang sehari-harinya dipenuhi dengan duniawi, duniawi, duniawi. Tapi kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, subhanallah, jangankan di saat beliau hendak meninggalkan alam dunia ini, ketika Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ini secara duniawi ya, secara syariatnya gitu ya. Ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan ke alam dunia, membuat geger itu alam, membuat hancur berhala-berhala yang ada di sekitar Mekah, Ka'bah yang dikelilingi Mekah itu yang mengelilingi Ka'bah itu ada 360 berhala. Ketika Nabi Muhammad lahir, tiba-tiba hancur berantakan semuanya, bergetar alam, tidak terima ada berhala di sekitar masjid karena kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kemudian di Persia itu api sesembahan yang hidup atau yang menyala selama 1000 tahun itu tidak terima alam. Kenapa? Karena kelahiran kanjeng Nabi Muhammad SAW, makhluk yang paling suci, jangan ada dikotori dengan makhluk-makhluk atau makhluk-makhluk lain yang dijadikan sesembahan. Maka padam itu api sesembahannya orang-orang Persia. Subhanallah. Apalagi ketika Nabi Muhammad SAW hendak meninggalkan alam dunia ini. Subhanallah. Apa yang dipikirkan Nabi Muhammad? Dipikirkan Nabi Muhammad bagaimana kebahagiaan umatnya, bukan kebahagiaan dirinya. Ketika Malak Jibril alaihissalam dipersilahkan masuk, silakan masuk wahai Jibril, apa kabar gembira yang Allah sediakan untuk? Subhanallah, ya Rasul, itu dari mulai pintu engkau sampai ke sampai ke Arsy itu sudah berjejer malaikat-malaikat untuk menyambut kedatangan ruh engkau wahai Muhammad, dan pintu-pintu surga terbuka untuk wahai Muhammad, pilih mana surga yang engkau kehendaki. Kata Nabi Muhammad, sedikit pun tidak ada raut wajah gembira. Kenapa? Bukan itu yang aku inginkan wahai Jibril. Yang aku inginkan bagaimana keadaan umatku. Subhanallah. Masa Rasulullah SAW hendak meninggal, yang dipikirkan adalah umatnya, bukan dirinya, bukan keluarganya, bukan sahabat, tapi umatnya. Terbukti dengan lisannya beliau mengucapkan, sahabati, sahabati, ailati, ailati, keluargaku, keluargaku, atau umatnya. Ummati, ummati. Subhanallah. Kalau saya mungkin ya, kalau mau meninggal nanti, itu tanah yang di seberang itu nanti buat yang Cisulung ya. kalau saya gitu, wah boro-boro gitu. Rasulullah tidak pernah mengingatkan yang hal-hal yang gituan gitu. Itu mas saya yang cinta duniawi, yang pikirannya dipenuhi dengan hal-hal yang remeh-temeh gitu ya. Tapi Rasulullah SAW betapa pikiran, kalbu dan hatinya senantiasa tertuju kepada umatnya. Akankah manusia-manusia setelah kehidupan kanjeng Nabi berakhir selamat untuk tetap berada dalam ketauhidan atau tidak? Itu menjadi pemikiran Rasulullah SAW. Masya Allah ya. Nah, Rasulullah SAW beristighfar hanya 100 kali. Bayangkan Bapak ya. Jangankan Nabi Muhammad, ketika Sayyidina Bilal meninggalnya Rasulullah SAW tidak sanggup lagi hidup di Madinah. Beliau memilih untuk pindah, bukan karena benci dengan kota Madinah, bukan, tapi tidak sanggup melihat kenangan-kenangan dengan Rasulullah SAW. Tugas dari Rasul apa? Muadzin ya, mengumandangkan azan. Suatu saat setelah bertahun-tahun, ketika mungkin sekitar 3 tahunan ya, karena mimpinya dengan Rasulullah itu terjadi setelah kepemimpinan Sayyidina Umar, sedangkan Sayyidina Abu Bakar itu 2 tahun 8 bulan, katakanlah 3 tahun lah ya. 3 tahun meninggalkan kota Madinah, Rasulullah hadir di dalam mimpinya Sayyidina Bilal. Wahai Bilal, tidakkah engkau rindu kepadaku? Kata Rasulullah. Subhanallah, dikatakan begitu, Sayyidina Bilal langsung terbangun dan siap-siap untuk berkemas menuju Madinah.
Di pertengahan jalan ketemu dengan Khalifah Umar bin Khattab. Wahai Bilal, sekarang sudah waktunya sholat. Maukah engkau untuk menggunakan adzan lagi? Tidak, wahai Umar. Saya betapa cinta kepada Rasulullah, maka saya tidak sanggup untuk menggunakan adzan. Lalu datang lagi Sayyidina Hasan dan Husain, yang itu adalah cucunya Rasulullah. Wahai paman, maukah engkau menggunakan adzan hari ini? Maka Sayyidina Bilal tidak sanggup untuk menolak permintaan cucunya Rasulullah SAW sebagai bentuk representasi dari kecintaan kepada Rasulullah SAW. Maka beliau menyanggupi. Ketika mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, orang-orang terheran. Ini suara yang dulu pernah ada di zaman Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah, itu masih sanggup. Tapi ketika mengucapkan asyhadu anna, sudah tercekat suaranya, bergetar kolbunya, bergetar seluruh tubuhnya, dan menangis sejadi-jadinya. Tidak terucap kalimat Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, ya. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika astag, baru juga mengucapkan astag, sudah ingat dengan dosa-dosa beliau, padahal beliau tidak memiliki dosa. Yang diingat adalah rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Betapa luas kasih sayangnya Allah Subhanallah. Jadi Rasulullah beristighfar sehari semalam hanya sanggup 100 kali, itu dengan susah payah beliau mengucapkan astagfirullah, gitu ya. Insya